Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik dan sehat selalu ya. Selamat datang kembali di Wiranata Film. Ketemu lagi sama suara Mimin di sini. Di kesempatan kali ini Mimin bakal ngebahas tentang satu film yang judulnya adalah Cry Me a Sad Driver. Film yang satu ini adalah sebuah film dengan genre drama, school life, friendship, dan lebih menfokuskan pada tindakan bullying di sekolah. Jadi dari judulnya aja sebenarnya udah kerasa banget ya kalau movie ini pasti sedih dan bikin frustasi. Daripada kita berlama-lama, mending langsung aja kita simak ulasannya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan ulasan film dari Wiranata Film. Cry Me a Sad Driver mengambil setting tahun 2007, menceritakan tentang seorang gadis SMA bernama Yi Yao yang diperankan Ren Min, yang tinggal bareng ibunya di sebuah gang kecil. Mereka adalah keluarga miskin yang dipandang sebelah mata sama para tetangga, karena pekerjaan ibunya ini sebagai tukang pijat plus-plus. Nah, film ini diawali saat Yi Yao merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Mencari tahu di internet dan pergi ke rumah sakit, Yi Yao mengetahui dia terserang sebuah penyakit. Mimin sih nggak tahu pasti ya penyakitnya apa, tapi kayaknya sejenis kutil gitu yang menyerang organ kewanitaannya. Karena itu penyakit yang menjijikan dan tidak ada obatnya kecuali di laser atau operasi, Yi Yao merahasiakannya dari semua orang, bahkan ibunya sendiri. Yi Yao sendiri ini adalah anak miskin yang bahkan membeli seragam sekolah saja keluarganya nggak punya duit. Karena itu, Yi Yao memakai seragam lama sekolah mereka dengan izin pihak sekolah. Yi Yao tampak berbeda dengan siswi lainnya, tapi ibu Yi Yao ini tipe pemarah dan sering memukul. Dia menolak membelikan seragam baru yang mahal. Karena itu, Yi Yao juga nggak bisa meminta ibunya membiayai pengobatannya karena pasti sangat mahal. Jadi ia hanya meminta untuk dibelikan salep. Itu pun Yi Yao membelinya dari klinik yang tidak terkenal karena harganya lebih murah. Yi Yao ini mempunyai teman masa kecil bernama Qiming yang diperankan Zhao Yingbao, yang kehidupannya sangat bertolak belakang sama Yi Yao. Qiming ini tinggal di depan rumah Yi Yao. Berasal dari keluarga berada, ibu dan ayahnya sangat menyayangi Qiming dan melarang Qiming berteman dengan Yi Yao karena tidak suka pada pekerjaan ibunya. Tapi Qiming anaknya baik banget, meski ibunya melarang dia tetap berteman dengan Yi Yao. Sering mengajaknya bicara, kalau ada apa-apa, ia selalu perhatian sama Yi Yao. Pokoknya di awal movie ini, Qiming ini baik sekali. Tapi sayangnya kebaikan Qiming ini membawa malapetaka bagi Yi Yao. Seorang anak pindahan bernama Tang Xiaomi yang diperankan Zhu Dani menaruh perhatian pada Qiming yang merupakan seorang siswa yang pintar, populer, dan ketua kelas di kelas mereka. Tapi Qiming ini tipe yang cuek pada orang lain, kecuali Yi Yao, dan itu membuat Xiaomi cemburu pada Yi Yao. Cemburu yang menurut Mimin sih nggak beralasan ya, karena dia berpikir Qiming ini menyukai Yi Yao, padahal Qiming menaruh perhatian pada gadis dari kelas sebelah.给我吧。你在笑什么？没事。Suatu hari, Xiaomi mengikuti Yi Yao sepulang sekolah dan menemukan rahasia yang selama ini Yi Yao sembunyikan. Xiaomi dengan cepat menyebar gosip itu di sekolah mengenai Yi Yao yang mengidap penyakit menjijikan. Xiaomi juga memanipulasi semua orang, membuat semua orang membenci dan membuli Yi Yao. Yi Yao menahan semua itu sendirian. Dilempar ini itu, dipukuli, makanannya disiram, dan lain sebagainya. Mereka membuli Yi Yao terang-terangan, dan Mimin benar-benar bingung kemana pihak sekolah saat itu. Jangankan pihak sekolah, Qiming juga tidak kelihatan membantu Yi Yao saat Yi Yao menghadapi semua perlakuan itu sendirian.
suatu hari ia bertemu dengan Gu Sensi yang diperankan oleh Shin Yun-lai. Ia menyelamatkannya saat ia tenggelam di sebuah kolam. Sensi ini berpikir kalau Yi Yao akan bunuh diri, tapi Yi Yao mengatakan ia masuk ke kolam untuk mengambil tasnya yang dibuang ke sana. Ia bahkan gak berpikir untuk bunuh diri, tapi Sensi tidak yakin, karena saat ia menyelamatkan Yi Yao sengaja duduk di dalam kolam itu. Sebenarnya Sensi dan Yi Yao pernah bertemu sebelumnya, di rumah sakit ya, saat Yi Yao memeriksakan penyakitnya untuk pertama kalinya, dan ia menangis di lift karena sedih dengan penyakitnya itu. 我叫顾森西，西是影视歌三西的西，不要木字旁。这是哪儿啊？ Sensi saat itu ke rumah sakit untuk menemui adik kembarnya, Gu Senxiang, yang dibawa ke rumah sakit karena alergi serbuk sari bunga. 你叫什么名字？留个案底，回头我姐要是有什么情况。你怎么那么不小心？你还记得你摔进化妆中？ Sejak saat itu Sensi selalu ada di sekitar Yi Yao, dan Yi Yao juga bingung kenapa Sensi tidak menghindarinya seperti yang lain, padahal gosip mengenai dirinya sudah pasti menyebar di sekolah. Penyakit Yi Yao ini biasanya disebabkan oleh hubungan seksual, karena itu banyak yang berpikir Yi Yao melakukan itu karena pekerjaan ibunya begitu. Yi Yao tentu saja tidak pernah melakukan itu, ia bahkan gak pernah ke pemandian umum, ia hanya gak tahu kenapa ia bisa tertular. Setidaknya Sensi percaya kalau Yi Yao masih perawan dan tertular bukan karena hubungan seksual. 苏落水少女，获救了，获救了！你还是别管我了，跟我沾边的人都够劲吗？ Sejak bertemu dengan Sensi, Yi Yao mendapat kekuatan karena saat semua orang menghindari dan mengejeknya, ada satu orang yang selalu ada di sisinya dan membuatnya tertawa. Sensi senyumannya memang manis banget dan niatnya tulus mendekati Yi Yao. Sepertinya sih dia suka ya sama Yi Yao. Sensi juga diam-diam membantu Yi Yao kalau ada yang mengatai Yi Yao. Jadi Sensi dan Yi Yao ini punya momen mereka sendiri di tengah keramaian yang membuat Mimin suka senyum-senyum sendiri nontonnya. 顾森西，这么大一朵校花，有违中学生道德品质的事件。不是你干什么？哪个班级的？报告老师，我之所以会被电线绊倒呢，是因为我眼睛看不见。我眼睛之所以看不见，蓄意滋事，行为恶劣，影响极坏。 Sayangnya, Yi Yao menyukai Qiming. Awalnya Yi Yao nggak pengen Qiming bersikap baik padanya dan membuatnya salah paham. Tapi saat melihat Qiming ternyata menaruh hati pada Sun Xiang, saudara kembar Sun Si, Yi Yao ternyata merasa cemburu. Tapi rasa cemburunya itu adalah sebuah rasa kesepian, karena Qiming dan Sun Xiang terlihat cocok bersama-sama. Selama ini Yi Yao adalah satu-satunya wanita yang dekat dengan Qiming, jadi ia ngerasa kayak posisinya tergantikan gitu. 走呗，瑶，回班级了。我们4个一起呗。Saat Yi Yao mulai mendapatkan kekuatan untuk melawan si tukang bully dengan bantuan Sun Si di belakangnya, Yi Yao sempat menyebabkan sebuah insiden karena Xiaomi mencuri uang miliknya yang dengan susah payah ia minta dari ibunya untuk membeli salep. Yi Yao kehilangan kendali, menjambak Xiaomi dan salep obatnya itu ia lumurkan ke mata Xiaomi. Lalu seperti biasanya, semua orang di sekitar menganggap Xiaomi adalah korban. Yang jahat adalah Yi Yao. Pernah juga saat makan siang, Yi Yao diganggu lagi. Dianggap menjijikan oleh orang lain dan Yi Yao membalasnya dengan menyiram air pada mereka.
Yi Yao dianggap si jahat dan yang membuli adalah korban. Saat-saat dimana Yi Yao mulai membalas tindakan bully mereka, Kim Ming selalu ada di pihak tukang bully dan itu membuat Yi Yao mulai muak. Pada akhirnya, Yi Yao tidak bisa membohongi perasaannya sendiri bagaimana selama ini ia iri dengan kehidupan Kim Ming. Kim Ming tidak akan pernah mengerti perasaannya karena selama ini, Kim Ming selalu mendapatkan apa yang ia inginkan, disayangi oleh keluarga. Kemarahan Yi Yao pada Kim Ming sebenarnya juga dipicu karena Kim Ming menyukai Sun Xiang. Tapi Yi Yao tidak menyalahkan hal itu, karena bagaimanapun Sun Xiang adalah anak yang baik. Saat semua orang membencinya, Sun Xiang pernah sekali menolong Yi Yao. 你告诉我，是哪种在一起？ Mengenai hubungan Yi Yao dan sang ibu, Yi Yao selalu merasa kalau ibunya membenci karena sering memarahinya. Ibunya bahkan selalu melarangnya pulang di jam tertentu, dan kalau ada pelanggan, ibunya selalu menyembunyikan fakta kalau dia punya anak. Yi Yao selalu berpikir ibunya melakukan itu karena membencinya. Tapi sebenarnya ibunya melakukan itu karena ia ingin melindungi Yi Yao. Ibunya tak ingin pelanggan tahu ia punya anak perempuan karena takut pelanggannya melakukan sesuatu pada Yi Yao. Ia melarang Yi Yao pulang pada jam tertentu karena ia tak ingin Yi Yao melihat pekerjaan menjijikan yang ia lakukan. Ibunya bahkan diam-diam sebenarnya sudah mengumpulkan banyak uang untuk biaya kuliah Yi Yao. Meski selama ini ibunya selalu pelit kalau dimintai uang. Yi Yao baru tahu akan hal itu saat Yi Yao membongkar rumah mereka untuk mencari uang simpanan sang ibu. Dan ia menangis saat melihat amplop di mana ibunya menyimpan banyak uang. Sedikit demi sedikit dari bayarannya menjadi tukang pijat. Ibu Yi Yao juga baru tahu kalau Yi Yao punya penyakit itu saat ibu dipanggil ke sekolah, dan tentu saja ibu sempat marah pada Yi Yao. Tapi Yi Yao mengatakan ia tak pernah melakukan hubungan seksual, tidak pernah ke pemandian umum, ia juga selalu memakai handuknya sendiri. Jadi Yi Yao memang gak tahu dari mana ia tertular. Lalu sang ibu kemudian sadar kalau Yi Yao mungkin tertular dari pelanggannya yang sering mandi di rumah dan menggunakan handuk Yi Yao saat ia tidak mengawasi. Ibunya merasa bersalah pada Yi Yao dan akhirnya membawa putrinya itu ke rumah sakit. Saat itulah Yi Yao merasa kalau ibunya menyayanginya. Tangan ibunya yang biasanya mencubit dan memukulnya kali ini menggenggam tangannya. Adegan itu benar-benar membuat Mimin menangis. 碰触遗忘感觉，双手圈出世界边缘，春雨总一吻。 Setelah itu, kehidupan Yi Yao mulai berubah. Beban yang ada di hatinya sepertinya sudah mulai ringan. Yi Yao juga jadi lebih menikmati hari-harinya bersama Sun Si yang masih mencoba mendekatinya. Tapi kebahagiaan itu nggak berjalan lama karena sesuatu terjadi pada Sun Xiang. Saat Sun Xiang bersama Yi Yao, Sun Xiang janjian ketemu dengan Kim Ming, tapi ia mendapat SMS dari Yi Yao yang memintanya pergi ke suatu tempat. Sun Xiang memang anak baik, jadi ia menemui Yi Yao di tempat janjiannya itu. Ia merasa aneh karena tempat itu adalah gedung tertinggal dan sempat menelpon kakaknya. 看下手机，屁股口袋看谁打的。 Tapi Sun Si saat itu sedang sibuk dengan Yi Yao dan tidak mengangkat telepon. Sun Si tahu adiknya menelpon karena Yi Yao yang mengambil ponselnya. Tapi Sun Si mengatakan nanti saja diangkatnya. Hal kecil itu ternyata berubah menjadi malapetaka karena keesokan harinya Sun Xiang ditemukan meninggal dunia.
Semuanya menyalahkan Yiyao karena pesan terakhir yang didapatkan oleh Sun Xiang adalah dari Yiyao. Yiyao tentu saja membantah, tapi tak ada yang percaya padanya. Yiyao kembali dibully dengan lebih mengerikan dari sebelumnya. Ia dianggap pembunuh, meski Yiyao berteriak bukan ia yang melakukannya. Qiming bahkan tidak percaya padanya. Sun Si sendiri yang hari kejadian ada bersama Yiyao juga tidak mengatakan apapun karena ia masih trauma dan merasa bersalah karena kematian adiknya. Yiyao sudah muak dengan semua judge dari orang-orang yang mengatakan kalau dia pembunuh. Akhirnya Yiyao memutuskan untuk bunuh diri. Saat itu banyak siswa yang datang melihat Yiyao. Kebanyakan dari mereka secara memuakan malah menyuruh Yiyao melompat ke sungai karena mereka tahu Yiyao hanya ingin dikasihani. Yiyao benar-benar muak dengan mereka semuanya dan mengatakan berkali-kali kalau ia tidak melakukannya. Yiyao sangat kesal bagaimana mereka semua menutup mata saat ia dibully, tertawa saat ia menderita, tapi saat ia membalas, mereka menganggapnya kejam. Adegan ini benar-benar intens ya, apalagi saat Yiyao mengatakan ia tidak tahu siapa yang membunuh Sun Xiang, tapi ia akan memperlihatkan bagaimana orang yang membunuhnya adalah mereka semua. Yiyao benar-benar melompat ke sungai dan tak peduli pada suara-suara yang memanggilnya, termasuk suara Sun Si yang berteriak pada orang-orang di sana kalau Yiyao bukanlah pelakunya. Adegan pada awal film ini adalah adegan saat Yiyao melompat ke dalam sungai dan ternyata ia diselamatkan oleh Sun Si yang juga melompat menyelamatkannya. Awalnya Yiyao sama sekali nggak bernafas dan membuat Sun Si sempat menyesal karena ia tidak cepat mengatasi rumor itu. Padahal di hari kejadian ia ada bersama Yiyao. Mimin sudah siap dengan set ending tapi untungnya Yiyao masih hidup setelah kejadian itu. Ibunya menghentikan pekerjaannya, keluarga Qiming pindah dari gang itu, Sun Si pindah sekolah ke sekolah yang baru. Sebelum berpisah, Yiyao dan Sun Si sempat bertemu dan mengatakan kalau ia akan selalu menjaga Yiyao di sisinya. Dan di adegan terakhir, terlihat kalau Sun Si masih terus menemui Yiyao di kolam tempat Sun Si pernah menyelamatkannya. Menonton film ini benar-benar harus nahan nafas untuk beberapa adegan ya, terutama adegan saat Yiyao akan melompat ke sungai. Tukang bully memang selalu merasa kalau itu bukan salah mereka. Orang-orang di sekitar nggak akan bertindak jika belum ada korban, termasuk para guru nih yang benar-benar membuat Mimin muak. Qiming yang awalnya manis banget di movie ini jadi sangat memuakan menuju ending. Untung dia pindah ya dari gang itu, benar-benar memuakan. Mimin gak percaya dia pernah bilang kalau dia adalah teman masa kecil Yiyao dan dia akan membantu Yiyao, tapi pada akhirnya saat Yiyao menghadapi masa paling sulit, dia sama sekali nggak membantu dan justru malah ikut menyalahkan Yiyao. Mimin ngerti sih saat kejadian di bus kenapa dia berpihak sama Xiaomi, karena jika terjadi sesuatu pada Xiaomi, Yiyao akan semakin kesulitan. Tapi paling muak juga saat Qiming menutup mata saat Yiyao dianggap pembunuh oleh semua orang. Seolah-olah ia percaya kalau yang mengirim pesan itu adalah Yiyao. Mereka sudah dibesarkan bersama-sama sejak kecil. Harusnya Qiming tahu Yiyao bukan orang yang akan melakukan semua itu. Film-film dengan tema bullying memang sangat membuat frustasi ya. Tapi di film ini adegan bullyingnya nggak terlalu diperlihatkan secara detail sih. Hanya kilasan-kilasan gitu, tapi terasa banget tetap ya. Banyak yang nggak puas dengan hal itu, tapi Mimin menilai cukuplah. Karena tentunya penonton nggak pengen melihat penderitaan tokoh utama bertambah dengan memperlihatkan secara detail bagaimana teman sekelasnya membuli. Thank you for watching. Jangan lupa klik tombol like, share video ini ke media sosial kalian, dan subscribe Wiranata Film. Sampai jumpa di spoiler movie bareng Wiranata Film lainnya.